Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan koneksi antar materi modul 11 yang telah saya dapatkan selama mempelajari modul 1.1 dari awal hingga akhir. Berikut rangkaian pengetahuan yang saya dapatkan selama berinteraksi dengan modul 1.1. Baik, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari beberapa materi yang telah saya baca, dapat disimpulkan bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah bahwa pendidik itu bersifat menuntun. Artinya, membawa siswa kepada perbaikan karakter atau kepribadian yang baik untuk tercapainya tujuan pendidikan secara komprehensif. Para peserta didik terlahir dengan berbagai perbedaan, berdasarkan kodrat alam dan kodrat lingkungan. Sebagai pendidik, kita dapat menuntun seorang peserta didik dengan baik jika memahami dua kodrat tersebut. Sebagai contoh yang seperti dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah seorang petani yang menanam padi misalnya. Kita tidak dapat merubah dari benih padi menjadi tumbuhnya kedelai, tapi kita dapat berbuat, melakukan sesuatu untuk mengubah padi tersebut untuk menghasilkan padi yang lebih baik. Nah, itulah kita sebagai peserta didik, kita dapat melakukan sesuatu, memberikan pembelajaran, menuntun, memberi pedoman, sehingga anak didik kita mempunyai karakter yang lebih baik, yang dapat mereka manfaatkan ketika mereka nanti terjun di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya. Itulah kekuatan yang harus mereka miliki, selain tentunya kecerdasan intelektual yang harus mereka miliki. Kemudian dari refleksi pengetahuan tersebut, saya coba memahami beberapa hal. Pertama, setiap siswa mempunyai kodrat yang berbeda. Oleh karena mereka mempunyai kodrat yang berbeda, baik kodrat alam maupun kodrat lingkungannya, maka setiap siswa pada akhirnya membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan satu siswa dengan siswa yang lain, atau satu kelompok siswa dengan kelompok siswa yang lain. Oleh karena itu, kita harus membuat pembelajaran yang lebih beragam, menerapkan pendekatan yang lebih beragam. Dan perlu dipahami juga bahwa dari penjelasan dan pemaparan atau beberapa sumber tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan bahwa kecerdasan budi pekerti itu harus seimbang dengan kecerdasan intelektual. Kita tidak dapat menempatkan kecerdasan intelektual di atas kecerdasan budi pekerti. Mereka harus berimbang. Itulah yang disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, terkait begitu, pengalaman baru apa yang dapat kita terapkan pada proses pembelajaran yang kita terapkan di kelas? Yang pertama, kita dapat menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Artinya, fokus kita adalah bagaimana membuat siswa ini menjadi lebih baik. Bukan kita kelihatan hebat di depan siswa atau fasilitas yang kita punya kita hebat di depan siswa, tapi siswa itu sendirilah yang harus lebih hebat. Siswa itulah yang lebih sukses untuk mencapai apa yang diceritakan, dan siswa itulah yang harus sukses, mempunyai budi pekerti dan karakter yang baik, yang sesuai dengan yang diceritakan oleh negara dan bangsa. Yang kedua, sebagai guru, kita harus menciptakan pembelajaran yang lebih empatik dengan mendekati diri kepada siswa secara individual maupun kelompok. Siswa bukan lagi ditempatkan sebagai objek pembelajaran, tapi siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Dengan demikian, kita harus berinteraksi secara empatik. Di sini maksudnya adalah kita berusaha meraih kepercayaan siswa kepada kita, baik secara individu maupun kelompok. Kita harus begitu mereka bekerja, kita mengajak mereka untuk mengobrol, bukan dalam artian memberi jawaban, tapi menuntun mereka menemukan jawaban yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Itulah tugas seorang guru sesungguhnya. Kemudian tentu dalam membuat proses pembelajaran itu kita harus menimbang faktor sosial kultural peserta didik tersebut. Jadi dalam rancangan pembelajaran kita sudah membuat pertimbangan yang pas terhadap sosio kultural yang dimiliki peserta didik. Seperti sekolah kami misalnya terdiri dari berbagai macam latar belakang sosial yang berbeda. Ada anak petani, ada anak pegawai, ada anak pengusaha, pun dari latar belakang budaya yang berbeda. Mereka ada yang dari daerah pesisir dan ada daerah pegunungan.
tentu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Itu yang harus kita ramu, kita coba pahami secara empatik untuk memahami faktor sosial yang mereka miliki. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya proses pembelajaran yang sesuai dengan uh, filosofi Gajah Dewantara? Pertama, siswa belajar secara berkelompok setelah mendapatkan materi dan bentuk lembar kerja. Kemudian, guru melakukan interaksi bervariasi kepada siswa pendidik sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, guru menanyakan kepada pendidik tentang proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ini artinya kita memberikan siswa kesempatan untuk mengevaluasi, untuk memberikan refleksi, dasar-dasar refleksi kita terhadap pembelajaran. Nah, setelah mendengar itu, kita membuat refleksi kritis terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Ini kita gunakan untuk apa? Nah, refleksi kritis ini kita gunakan untuk sebagai acuan ketika kita membuat perencanaan proses pelajaran berikutnya. Saya kira itulah koneksi antar materi yang dapat saya jelaskan dari modul 1.1 yang saya telah ikuti dari awal. Dan terima kasih kepada instruktur, fasilitator, dan kolega-kolega yang telah mendukung saya sehingga saya mendapatkan pengetahuan yang cukup baik terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.